Alhamdulillah, bersama-sama kita mempersembahkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan yang Maha Mulia, yang Maha Suci, yang menjalankan hambanya pada sebagian malam untuk menerima perintah yang suci, menghadap kepada yang Maha Suci, dan dengan tujuan menerima perintah yang suci untuk menyucikan hamba-hambanya, yaitu perintah sholat lewat peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Malam ini adalah malam 27 Rajab. Jadi para jamaah sekalian, kita bersyukur kehadiran Rabbul Jalil, kita masih diberikan iman dan Islam sehingga kita masih ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita masih merasakan tawadhu, merendah di hadapan Allah. Itu adalah kunci utama di dalam sholat. Sehingga para nabi itu banyak berdoa. Para jemaah sekalian, doanya para nabi itu salah satu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tertulis di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu yang sering kita panjatkan di dalam doa-doa kita. Itu artinya para jamaah sekalian, Rabbi ja'alni muqimas sholat, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang tergolong muqimas sholat, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ini doanya Nabi Ibrahim, muqimas sholat, orang-orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, termasuk anak keturunanku, ya Allah, anak jaringku, merupakan bahasa ruku. Itu yang kita doakan dalam doa ini. Jadi kita mintakan untuk diri kita, kemudian anak keturunan kita. Apalagi zaman sineka, para jamaah sekalian, zaman sekarang ini yang paling berat itu adalah sholat. Paling deang kita sino meninggalkan sholat. Paling berat kita untuk menunaikan yang namanya ibadah sholat. Ini raja. Pegawai si lain pecat pegawai. Lalu nampakan makin kam. Boleh dia nama doho bilang juluh baik dia. Tapi yang paling berat itu sholat. Ya, apalagi kenyangkan kali tengah bangka, pegawaian kenyangkana, ini berampek jamaah ini. Ketika saat itu, nakama nabuin sekali, turun telah jeluh. Atau sini kantor juga demikian, karena capeknya para jamaah. Asal di teman boleh datang balik istirahat dulu sebentar, angkat sebentar kita bangun istirahat dulu. Kalau kata bukan uras-uras wahisa ya. Ini berat yang namanya sholat, sehingga disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sholat itu sungguh perkara yang amat berat. Itu firman Allah. Berat siaran sembahyang itu. Sholat itu santer beratna illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk.
Itu yang tidak berat dalam sholat. Khusyuk itu adalah perbuatan hati para jemaah. Makanya ketika Isra wal Mi'raj berangkat Rasulullah SAW, sebelum berangkat dada beliau dibelah oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil di dekat Ka'bah, di dekat sumur Zam-Zam. Jadi bukan berarti Rasul itu hatinya kotor, Rasul tidak kotor hati. Bukan berarti itu, tetapi menambah kesucian hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkina singki, bening singki, suci singki. Itu para jemaah. Artinya apa para jemaah sekalian? Hikmahnya kita sini para jemaah sekalian, sebelum sholat itu hati kita terlebih dahulu kita bersihkan. Kenapa? Karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jasad kita saja yang menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, tetapi hati kita menghadap kemana? Biar nanti kita pada ketika kita sholat. Mungkin nama semet jahi andang hati, ya, atau yang lain ini mungkin nama tim sampakan nandangan arah pelanggannya baru jahi diwan, ya bayang-bayang itu. Seperti itu. Dari jasad kita menghadap kiblat, maka ruh jiwa kita ini harus menghadap kepada Allah. Mungkin pada zahir, batin, jasad ruh kita supaya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut, para jemaah sekalian, mari terlebih dahulu kita bersama-sama bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita lantunkan sholawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Dengan sholawat ini mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesulitan kita berikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala penyakit zahir maupun batin kita diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita semua akan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin amin ya mujibas sa'irin. Seluruh jamaah pengajian rahimakumullah. Jadi awal daripada Isra itu adalah penyucian hati. Artinya para jemaah sekalian, sebelum kita sholat maka perhatikanlah juga zahir dan batin kita. Terutama
jiwa kita, ruh kita ini yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu yang perlu dibersihkan terlebih dahulu. Makanya hati ini diibaratkan dalam tubuh manusia itu adalah seperti raja. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Para jemaah, ini gini boleh. Segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, bagus, maka jasad ini semuanya baik. Mata, telinga, hidung kita, mulut, lisan kita ini, tangan, kaki kita ini, maka semuanya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sebaliknya, apabila daging yang ada di dalam tubuh ini rusak, maka seluruh jasad kita juga rusak. Mata kita rusak, telinga kita rusak, mulut, lisan kita ini rusak. Para sekalian, apakah daging yang di dalam tubuh manusia itu? Ala wahyal qalbu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah itu adalah qalbu, hati. Makanya Imam Al-Ghazali mengibaratkan hati itu ibarat raja di dalam tubuh manusia. Jadi lamun bagus raja, presiden tak, si merintah kita lihat dunia ni, insyaallah rakyat entah bagus. Tetapi kalau raja, presiden, gubernur, bupati seda, para jamaah, tidak adil, tidak amanah, ya, minyak goreng betek, ribut rakyat. Ibu-ibu nih yang ribut tentang minyak goreng kanya. Itu kita lagi itu pemerintah lagi selaku binatang terus speaker bila ada undangan terus ya tunggu terus speaker nih ini para jamaah minyak goreng tekan terus speaker bila ada undangan ngomong tuh sama saya jadi begitu ya. Itu ibarat itu hati, para jemaah sekalian. Itu yang namanya hati. Muna bagus, itu diibaratkan seorang raja. Jadi lihatlah jasad kita ini, para jemaah sekalian. Apabila bagus kolbu di dalam daging kita ini, ya, tepatnya sebelah kiri di bawah susu kiri itu, di sanalah kolbunya manusia. Ini para jamaah membahas santai itu hati-hati. Lamun lihat sapi tahun ini hati-hati aran. Lihat bimbe hati-hati aran. Tapi di dalam diri manusia kolbu, hati. Ini hati-hati aja. Hewan ini para jamaah sekalian. Ya, jadi kolbu, hati inilah yang memerintahkan kita. Tokol kita dan para jemaah sekalian, si perintah kita hati kita juga. Pengajian nekah malam Senin, pengajian di Jabal Nur. Pentinglah kita para jemaah sekalian. Dululah kita bersama. Kenapa? Karena satu hati kita para jemaah. Sekian niat para barang. Aku dikutuk sama si Emet ya, sang ngelimpis niat. Ketik, kalau alam itu kan. Sang nak ketik sekarang jahil tu itu dia mengaji musimnya ya itu tuh soalnya siaran hati siaran kolbu itu kunci para jemaah sekalian ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada jasad kalian, wala ila suwarikum, kepada bentuk-bentuk kalian,
jasad kita ini putih ke kunang bedang tia coklat ke ruanda tena kita ya si Allah Ta'ala. Wala ila suarikum bentuk-bentuk kalian gagah ke enges ke lenge ke mancung ke hidung na pesek ke tena kita si Allah Ta'ala. Ya, aduh ni ririn dia yang mancung hidung. Cocok aku jadi orang Arab nih Ustaz. Cocok. Dia jubah itu. Dia cocok dengan Arab. Ini itu tidak dilihat para jemaah sekalian. Penampilan kita tidak dilihat oleh Allah. Ya. Sang Nabi itu ke jenggotna, sana konten ke atau sang dia berjenggot itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi yang dilihat oleh Allah ila qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan perbuatan kalian. Hati kita selisih Allah. Ya senternya para jemaah sekalian, sehingga yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati. Dan elak tanya cekat, makrifat wahapuna tokol-tokol sembahyang terus. Ya, wah sembahyang mati bin. Tidak bau para jemaah sekalian. Ya. Jadi itu bukan ukuran lisan kita, tidak bisa sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah ini amalan hati para jemaah. Yang pada segala amalan itu ikhlas kuncinya. Ikhlas. Jadi ruh daripada semua ibadah kita itu adalah ikhlas. Lamun denara ikhlas para jamaah berarti riya tono li atinta. Bunuh diri riya li atinta berarti ikhlas gitu. Enggak ada si luar pegawai nanti. Lamun tak ikhlas hilanglah riya. Tetapi kalau kita riya denara ikhlas. Misal terlalu ke masjid berjamaah, ke masjid kita, lalu dalam mengatin tas di dalam apa? Aku beri kepada cewek situ, nokat lo budek misalnya, ada sedikit kadang-kadang sekeno, padahal aku beri ke masjid, kan? Lalu ternyata dia nak beri ke depannya terus beliau. Kenapa? Karena salah niat. Jadi pahala dia tak mau, bedin dia tak mau. Iaran kalung bedah, kalung bedah lihat berubah, paling kalah dia arah upah. Mangkun dapatin, karena satu bedo, kalung bedah lihat berubah, paling kalah dia arah upah. Bedin dia tak mau, sembahyang setan. Para jamaah, ya. Itu hikmah para jemaah. Kita ambil hikmah dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu perhatikan, ya. Hati dulu perhatikan. Itu dalam hadis qudsi dijelaskan, la yas'ani sawa'i wala ardi walakin wasi'ani qalbul mu'minin. Ya. Itu hadis qudsi para jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam hadis ini. Jadi la yas'ani tidak mampu memuat aku. Karena Allah Ta'ala itu maha luas, maha besar. Ya, Allahu Akbar. Kalau kata dalam sholat kita. Ya. Jadi tidak mampu memuat Allah. Samai, langit yang begitu luas. Wala ardi, begitu juga tidak mampu memuat aku, bumiku yang terhampar luasnya. Ini warna bumi ini, rumput ini sampai teman kayak selapu. Apalagi Lombok malah, apalagi luar Lombok nih, apalagi bumi ini para jemaah. Kita tidak mampu begitu luas, tetapi tidak mampu memuat Allah. Walakin wasi'ani qalbul mu'minin. Tapi yang mampu memuat aku, firman Allah Subhanahu wa taala, qalbul mu'minin an-nayyin al-wadi. Yaitu hatinya orang-orang yang beriman, yang lunak dan lembut. Itu yang memuat. Yang perhatian tadi luas para jemaah sekalian.
ya buat kenapa para sekalian kadang-kadang Mekah amal dah jodoh luas langit kadang-kadang benci langit ni tama langit ni matahari segera boleh kado tama ini dalam hati kita. Para jemaah sekalian, makanya pilihan Allah itu kepada hati orang-orang yang beriman, yang lunak dalam lembut. Desi keras para jemaah, kita keras hati mendidik deh. Lagi penyakitan nanti kita malah sholat kita itu sangat jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah para jemaah sekalian. Begitu Rasulullah SAW berangkat para jemaah, ya, ini berangkat dengan mengendari apa? Buruk. Buruk itu dalam bahasa Arab barqun, ya. Barqun artinya kilat. Kal barqil khatib, bagikan kilat yang menyambar. Jadi kilat itu cahaya, kecepatan cahaya. Ya, simpe kecepatan cahaya di diri kita para jemaah, yang ada di dalam diri kita yang seperti kecepatan cahaya itu adalah hati manusia. Orang kasih bunyi. Ini sudah tobol, ces, tuh mall lama dah. Ada yang mall aja bubit kan? Bayangin kasih bagus tuh dulu. Dia dia fashion baru. Ini bayangkan dah. Padahal tidak tobol ini lagu itu lah ibadah. Cepatnya yang namanya hati itu nur. Apalagi Rasulullah SAW. Makanya Rasul itu mi'rajnya adalah dengan jasad dan ruh. Kenapa? Karena Rasul itu semuanya nur. Jasad beliau nur, ruh beliau lebih lagi adalah nur. Ya, aku cepat, aku hilang. Ini para jemaah sekalian, itu nur Muhammad. Diri tadang itu etaknya saja di dalam diri kita, hati saja begitu cepat. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala pilih mereka panjang mereka. Ya, jadi begitu. Itu buruk. Artinya kilat, set. Suara kita jemacan datang itu. Tapi kalau cahaya tidak ada yang dapat menghalangi kecepatan. Nah ini para jemaah sekalian. Kemudian di tengah perjalanan itu beliau dihadang, ya para jemaah, dari kanan, dari kiri, di depan itu ada yang menghadang. Suara didengarkan oleh Rasul, ya Muhammad ala rislik, wahai Muhammad, kim mentelah berhenti Muhammad. Dari kiri mendoakan ya Muhammad ala rislik, berhentilah sebentar wahai Muhammad. Berhentilah engkau wahai Muhammad. Lalu lurus dan Rasulullah. Di tengah juga dia melihat seorang wanita. Wah, para jamaah, betul tunjang makin yang dalam tanah si tua. Menolong dan nangkor ya, memanggil ya Muhammad ala rislik, Muhammad mentelah, berhenti kau wahai Muhammad. Tapi Rasul terus. Nah itu yang ditanya ketika beliau sampai di Palestina di Masjidil Aqsa. Sayyidina Jibril, siapa itu mereka Jibril? Sileman kanan sino ya Rasul, itu adalah pendetanya Yahudi. Andaikan kau berhenti saat itu, latahawwadat ummatuka ya Rasulullah. Kalau kau berhenti saat itu, maka umatmu banyak yang akan menjadi Yahudi. Nanti nama telah Rasul. Nama telah Rasul. Rasul tidak berhenti saat itu. Lalu kita para jemaah sekalian sedang kaya sini, luwe kita marah ampun dengan Yahudi.
tahun baru niup trompet, pet 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 pet, anak jarita masih beci, ino ajar tak apa. Bukan kita ajarkan dia mengenal Rasul, mengenal Allah, mengenal sahabat. Trompet. Jadi trompet itu salah satu cara orang Yahudi memanggil jamaahnya. Trompet itu. Pet. Sembayang. Menolak. Ya. Ini para jamaah sekalian. Namun dengan Nasrani lonceng kaduna. Peng. Ini dengan Nasrani itu. Para jamaah. Lonceng kaduna itu. Nah, di saat Rasul akan memanggil jamaah untuk sholat, ya, pada tahun pertama Hijriah itu kita nanggur jamaah untuk sholat. Bagaimana? Ada sebuah sahabat yang bermimpi, termasuk Umar bin Khattab, mimpi lapas azan. Ini teman Rasulullah mimpi. Ini azan yang kita dengar dulu. Allahu Akbar. Itu sampai itu diceritakan kepada Rasul. Itu sudah jadi lapas azan. Itu tandanya masuk waktu sholat, memanggil jamaah. Nah, siapa yang pertama menyeru azan ini para jamaah sekalian? Yang mengumandangkan azan si pertama kali Bilal bin Rabah. Manusia bedang meletang gigi na orang putih. Si bedang na nomor ketopong do hekal na bedang. Ketopong kabak ni. Kabak keserai ni. Kita ke kelambin ni. Ada tanda ini. Ada proposal yang kita. Ini kabak keserai. Ya. Jadi bedang letak manusia seperti itu, tapi beliaulah penghuni surganya Allah. Ini berkasih mana tidak pandang bedang dah. Gigi dari orang putih, lagu surga dona. Ya, sudah selapu nak putih sudah. Incunda sebe, alis na mentang, tene, ya sudah. Kita keluar malam apa cila ada itu. Hei, bulu mata terubuk. Ya Allah ya Karim. Bena pipi na merah-merahan anak. Ya. Neraka dona. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau ya kumbendai lo ya baru dia nggak sembahyang. Takut saya kuburannya na baju. Ya Allah ya. Ini para jamaah. Ya kumbendai lo ya baru yang nampuang tombong nakanya sigi cekang no. Ya Allah ya Karim. Ini pun jamaah dina ni. Ya kalian pembuang apa? Ya. Dede ini para jamaah sekalian. Ino pembuang. Ya, jadi begitu para jamaah. Ya. Jadi kembali kepada yang tadi itu ino pada mesti kita. Si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, kenapa Rasul itu tidak azan? Rasul tidak pernah azan. Si pertama kali azan Bilal. Petana nasi kita suruh abang apa ini si boleh suaranya si bagus. Para jamaah. Jadi itu sangat dianjurkan, sangat sunnah. Ya. Jadi dengan si ngobang si bagus suarana. Ngerak-ngerak pilih ngobang. Nggak ngobang atau budi? Ngerak-ngerak atau yang merdu suaranya. Itu pertama. Yang kedua fasih bagus bacaannya. Hayyan hayy ya Allah. Ini para jamaah. Itu petanya si Rasulullah. Si paling bagus yang ternyata Bilal bin Rabah. Bagus suaranya. Rasul tidak azan. Jadi kenapa apa hikmahnya para jamaah? Kenapa Rasul beliau tidak azan? Suntik yang yakin kebang. Jadi contoh kan selaku nak contoh. Kenapa?
para jamaah sekalian. Kan lapas azan itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masa kita sebut diri kita Rasulullah. Ya, itu hikmah pertama para jamaah. Nah, si kedua para jamaah, kenapa Rasul tidak azan? Kumbena pernah ngabang Rasulullah, karena suruh Bilal. Anta Bilal, apa? Didoni, apa? Misalnya Ustaz, tapi ngabang. Kumbena perjawaskan Rasul. Ya, kalau beliau yang azan, ampun tena pada datang selalu kena azan. Ya, ini hikmahnya. Rasul ini memanggil pun dia pada datang. Ada misal ayah buat ukah ada misalnya. Kita ya, itu kalau Rasul yang memanggil, yang menyeru. Kegedekan malaikat lalu, ya bas Rasul lalu nangkurang. Nah, ini para jamaah beruntung kan dari doni ngobang ini. Doni ngobang dia urang kita tisu. Untung dia ngobang. Ya, ini para jamaah sekalian, itu hikmahnya. Ya. Pertama, ada dalam lafaz azan itu ada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu asal usulnya lafaz azan itu para jamaah. Mun ngabang dengan siro para jamaah sekalian, lo ridoni ke ngabang lo sangga. Ini bagus suara nani ngabang misalnya kan. Lo jadi berari iblismu para jamaah. Hatta ya terunda sampai terkentut-kentut. Dia sugul krepet tunang berari. Iblis itu. Teman-teman ngobang terganggu. Rukiah aja Pak. Itu terganggu nih. Benaran lagu boknya dah. Dekat-dekat balik terair terganggu kita. Kesuruh ketik rukiah. Ternyata ada jinnya. Dengan sekat sugul iblis itu ngebangantai dah. Itu salah satu juga cara meruqyah. Ya, ruqyah syariah itu. Kemudian ini sugul ngebangang begitu. Kemudian terkentut dia kerepet untuk kasih takut iblis. Jarak ngabang datang ya malam. Jarak ngabang nih datang balik iblis itu yang menggoda. Menggoda dengan sebaik sunat. Wahai macam Fatihah. Ini wahai iblis ini para jamaah. Ya. Ada si lupa rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat ya. Sama sembahyang bakti. Lupa sembahyang sunat 2 rakaat ya. Biar zuhur ini kan 2 rakaat itu sembahyang wassalam yang kena ingat. Ya, ini para jamaah. Ya, itu yang pernah itu para jamaah sekalian. Jadi tulang, jerak yang ngabang tulang malam iblis ini kembali lagi menggoda manusia. Di sini nak keluar niatnya sembahyang tu Pak, betana. No betana itu no kasih ngone no Pak. Pokok selain Allah niatnya sama niatang jahi sama sementar. Ada manusia jahi. Abangna lah kabar jahi no terus jangan. Kemudian jahi. Janda bohai. Ya. Jadi itu ya, begitu iqamah para jemaah sekalian kamah dengan berari malam. Kamah tengah. Karena itu lapas itu iblis tidak berani. Dari kalimat Allahu Akbar sampai selesai la ilaha illallah. Itu banyak. Begitu selesai malak tulah yang kita asap dengan si jarak. Ini jemaah Nina nih. Ya, aduh, belelah beta muni si jemaah Nina nih Pak. Aduh, baru kita jarak ini mati.
makan telinga turun sengsara di telinga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, ino kepada kita arah apa na ingi celah-celah sama ngeliwat kalau ada itu duga-duga sudah kan pernah apa jadi udah jarang-jarang sabtu ini tahu begoda. Jadi kan sia-sia sholat kita para jamaah sekalian. Maka sebelum kita sholat itu tutup dulu pintu-pintu iblis ini. Para jamaah itu diantara para jamaah sekalian itu sejarah azan. Ya, ini azan. Ya, jadi jemaah dengan singa bangku paling dulu belum kenal. Yang paling dulu, imam kemudian muazzin itu lebih utama. Judori, itu dulu belum cuma itu. Ada juga ke surga, aku kemudian kita aja. Dia muazzin ini, musola Jabal Munir, Ridhoi, mantap. Ya, jadi itu para jamaah sekalian, itu muazzin, orang-orang yang azan, yang menyeru orang untuk sholat. Berarti ya dengan ya juluan tolong muazzin yang punya kejuluan dengan langda imam gitu kejulu muazzin itu lebih utamanya ya seorang yang azan mengumandangkan azan. Para jemaah sekalian dari melekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu para jemaah sekalian perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari di kanan dengan Yahudi, di kiri dengan Nasrani. Ada yang telah Rasul itu, kita jadi dengan Nasrani. Biru kita berkopok-kopok diup-diup. Dengan Nasrani itu, itu Nasrani diup-diup itu gereja. Pokok-pokok malah. Ini para jamaah. Ya nyanyi aku muni dengan lain. Pada sidang pada hendak tatasyabuh menyerupai man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum. Orang-orang yang menyerupai satu kaum itu mereka tergolong dari kaum tersebut. Di kubala sidang silakan ada haul hari ulang tahunnya di kubala. Tapi lebih bagusnya bagikan anak yatim, mungkin Anda punya rezeki, ya, membagikan fakir miskin makanan, atau pesila remajanya baca yasinah, ya, itu lebih bagus. Bersurah terus, ya, boleh balangna terus ini ibadah. Ya, ini sudah berkobok-kobok. Dia beliin malah amat dinding. Ya. Ini ya jemaah itu Nasrani. Ya, hati-hati para jemaah. Ya, untuk mengenal lonceng kita itu ada azan. Jadi kenapa ada azan itu supaya jangan ada menyerupai Yahudi dan Nasrani. Tadi yang menanggap trompet kaduna, lonceng kaduna dengan Nasrani itu, maka Islam menyeru dengan azan. Itu dipakai menyeru dengan azan. Jadi kita malah biduan para jemaah. Mun saya julu dengan nina tawaksino para jemaah sekalian, itu adalah gambaran dunia toa. Sehingga Rasul itu adalah nabi akhir. Tahu kita masih Biblia dua rapat kita yang ciri-ciri masih terdapat. Banyak terjadi peperangan, memang perang kan. Siap-siap tapi udin, ya, memori kan. Soal teman kuat. Ini ya. Sebenarnya dunia ini sudah tua. Mana gambar orang tua kan? Gambaran orang tua.
itu dunia. Andai naman telah Rasulullah maka luwe umat kekaji Rasul yang cinta dunia. Dunia banyak kita gawe. Dinara kita tokol di masjid, dinara kita tokol barang pun sini di majelis taklim. Dinara. Ibu Rasul di naman telah eluian si tokol tene di situ balik. Ya. Itu para jamaah. Mana lebih banyak yang sholat di masjid atau di rumah? Nah, kita lebih pikiran dunia. Para jamaah. Ya, ini besar sih sembahyang atau mahar. Itu bilang sudah besar sembahyang. Pak jamaah kepinang sudah kakutan kalau tak. Pagi sembahyang ke masjid. Ya, ini ya para jamaah. Jadi sholat itu kita menghadap kepada Allah. Jangan kaitkan dengan jadi besar si sembahyang. Ini tak kepeng dulu. Ini para jamaah ya. Ini baru sekejap ini para jamaah Isra. Masih belu. Ada 3 jam terus. Menggunakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Kita ini dulu para jamaah. Insyaallah kita akan sampaikan ini waktu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua untuk motivasi kita di dalam sholat 5 waktu. La ilaha illallah.